Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 230304114, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan dosen pengampu Iqbal Ahmad SE, M. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Teknologi Informasi. Kenapa saya memilih prodi manajemen? Satu, untuk membentuk pribadi yang berkualitas, melatih kepemimpinan, memilih prospek kerja yang luas, jurusan favorit, dan meningkatkan kemampuan berorganisasi. Profil prodi manajemen UMRI. Tujuan program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengertian teknologi informasi. William dan Saurius 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan jalur komunikasi berkecepatan tinggi dan komunikasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Peluang teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya itu lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Bahkan lingkup pun menjadi lebih terjadi dikarenakan penggunaan kertas. Sistem informasi teori. Sistem menurut Azhar Suntaso 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari berbagai sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi. Informasi menurut Dr. Denny Dermawan 2013, informasi yaitu hasil dari memproses data. Namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti penjelasan makna bukan sebuah informasi sebagai seseorang. Perangkat keras komputer, hardware. Perangkat kertas adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat kertas menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer teknologi maupun komputer digital. Perangkat lunak komputer, software. Perangkat lunak adalah perangkat peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komponen yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware, perangkat keras. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seorang yang terlibat ke dalam memilih sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tertentu menghasilkan suatu keputusan final. Pengambilan keputusan di level manajemen. Tipe-tipe berbagi menjadi 3. 1. Struktur. 2. Setengah struktur. 3. Tidak struktur pengambilan. Jenis-jenis pengambilan struktur level manajemen dibagi menjadi 3 tingkat. 1. Manajemen puncak. 2. Manajemen menengah. 3. Manajemen operasional. Sistem menunjang keputusan.
Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat mengambil keputusan bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan untuk tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem menunjang keputusan dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berkomputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari berbagai keduanya. Data, informasi, dan pengetahuan data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan suatu proses tertentu. Data, informasi, dan pengetahuan informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses akademikian rupa sehingga dapat memberi pengetahuan kepada orang yang menerima. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut masuk ke dalam komponen, dan jika data tersebut adalah proses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi. 2. Pengetahuan. Pengetahuan adalah definisi lebih sederhana. Pengetahuan adalah informasi yang diakodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat dilakukan sebagai objek yang dapat diproses, integrasikan, dan disebarluaskan secara komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.